Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya Ibu Alisa Sabrina, SPD MPD, yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Gambaran Pemilihan Obat Dirawat oleh Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin di Klinik Vaksin Medika periode Oktober sampai Desember 2020. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati. Saya mahasiswi D3 Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medika. Langsung saja, di sini ada bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya terdiri dari kulit, bakteri, dan jerawat. Di mana latar belakang ini sangat berkaitan satu sama lain. Bagaimana yang kita tahu, kulit merupakan bagian tubuh yang sangat penting yang berfungsi sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar serta pertahanan terhadap bakteri. Di sini apabila kulit tidak lagi utuh, maka menjadi sangat rentan terhadap infeksi. Nah, infeksi di sini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, protozoa, dan beberapa kelompok minor lain seperti Mycoplasma, Rickettsia, dan Chlamydia. Di sini penyakit kulit sering dianggap remeh karena cenderung tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kematian. Faktornya sendiri yang akan diangkat di sini adalah Propionibacterium atau P. di mana bakteri ini menyebabkan jerawat, yaitu merupakan penyakit kulit radangan menahun folikel pilobacter yang umumnya terjadi pada masa remaja dan dapat sembuh sendiri. Prevalensinya ini tertinggi terjadi pada usia 16-17 tahun, di mana minor akne terjadi pada 95% remaja. Gangguan ini masih dianggap sebagai faktor fisiologi, sementara sisanya 15% itu terjadi minor akne, yaitu jerawat yang cukup hebat sehingga mendorong mereka untuk berobat ke dokter. Di sini berdasarkan Global Burden of Disease, prevalensi akne vulgaris sekitar 9,4%, yang merupakan penyakit umum urutan ke-8 di dunia. Lalu dasar studi Dermatologi Kosmetik Indonesia pada tahun 2015 juga mengatakan bahwa Indonesia menduduki urutan ketiga terbanyak yang datang berobat dari seluruh penyakit di Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin di rumah sakit maupun klinik penyakit kulit dan kelamin. Nah, sementara itu berdasarkan data dari Rumah Sakit Indra Provinsi Bali pada tahun 2012, akne vulgaris menempati urutan ketiga dari 10 besar penyakit pada kegiatan rawat jalan di poliklinik kulit. Di sini adapun perumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran pemilihan obat dirawat oleh dokter spesialis kulit dan kelamin di Klinik Vaksin Medika periode Oktober sampai Desember 2020. Tujuan penelitiannya sendiri di sini untuk mengetahui gambaran pemilihan obat dirawat oleh dokter spesialis kulit dan kelamin di Klinik Vaksin Medika periode Oktober sampai Desember berdasarkan jenis dan jumlah obat dirawat. Manfaatnya sendiri bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang obat dirawat, lalu bagi instansi yang pastinya bermanfaat untuk mengetahui frekuensi penggunaan obat dirawat yang digunakan selama periode Oktober sampai Desember 2020. Bagi masyarakat di sini bermanfaat sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jerawat. Lalu untuk tinjauan pustaka di sini yang pertama ada klinik berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2014. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialis diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Nah, di sini karena saya melakukan penelitian di Klinik Vaksin Medika, akan saya jelaskan sedikit profil singkat dari Klinik Vaksin Medika, yaitu di mana klinik ini berdiri pada tanggal 18 Desember 1996 di bawah naungan PT Jalilisya, yang mana klinik ini memfokuskan sebagai penyedia layanan kesehatan dan kecantikan yang didukung oleh dokter spesialis kulit kelamin, dokter umum, dan juga dokter spesialis yang profesional dan kompeten di bidangnya. Lalu selanjutnya di sini ada kulit. Kulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Kulit merupakan organ esensial dan vital serta merupakan bagian dari kesehatan
kesehatan dan kehidupan manusia. Di sini ada fungsi kulit sendiri, ada fungsi proteksi, di mana seperti yang kita tahu bahwa kulit adalah bagian paling luar yang melindungi bagian dalam dari tubuh. Lalu ada fungsi absorpsi, di mana kulit juga bisa menyerap vitamin dan mineral yang berasal dari luar. Lalu ada ekskresi, di mana kulit di sini mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna dari dalam tubuh. Ada fungsi persepsi, kulit juga mengandung ujung saraf sensorik sehingga mampu mengenali rangsangan. Lalu ada fungsi pengindra, fungsi pengaturan suhu tubuh, pembentukan pigmen untuk menentukan warna kulit. Lalu ada fungsi keratinasi, dan ada produksi vitamin D. Di sini untuk jenis kulit sendiri, yang pertama ada kulit kering, yaitu kulit yang cenderung terlihat kasar, bersisik, dan terasa gatal. Lalu ada kulit berminyak, yaitu kulit yang terlihat berkilau, terutama di bawah cahaya. Lalu ada kulit normal, kulit yang terlihat merata dengan tekstur lembut dan halus. Ada kulit kombinasi, di mana kulit ini hanya berminyak di bagian wajah tertentu seperti dahi, hidung, dan dagu. Sementara sisanya itu kering. Dan di sini ada kulit sensitif, di mana biasanya kulit ini terlihat sedikit agak kemerahan. Lalu selanjutnya ada struktur kulit. Di sini ada epidermis, kulit ari, itu adalah kulit bagian lapisan kulit yang paling luar yang bisa dilihat dan disentuh dan juga mengalami regenerasi karena seluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Lalu selanjutnya ada dermis, adalah lapisan di bawah epidermis. Struktur lapisannya lebih tebal dan lapisan ini memiliki kelenjar keringat pembuluh darah yang membantu dalam mengatur mempertahankan suhu tubuh. Lalu juga dapat mengirimkan ujung saraf yang dapat mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. Lalu ada subkutan, yaitu lapisan hipodermis atau subkutan ini adalah kerap disebut sebagai lapisan yang mengandung kolagen dan sel lemak yang bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Lalu selanjutnya di sini ada acne vulgaris atau jerawat, yaitu merupakan peradangan kronik follicular yang ditandai dengan adanya komedo, kapul, pupil, nodul, dan kista. Terjadi pada daerah predileksi seperti wajah, bahu, dada, dan punggung. Terjadinya peningkatan pori-pori di kulit karena adanya sekresi berlebih ini dari kelenjar minyak dan kulit akan menimbulkan jerawat terutama pada sel-sel kulit mati yang menumpuk. Di sini untuk klasifikasi jerawatnya ada jerawat ringan ditandai dengan munculnya komedo seperti gambar di samping, itu ada whitehead dan blackhead, di mana di sini whitehead ini adalah jenis komedo yang terletak di dalam lapisan kulit sehingga tidak terkena oksigen, jadi berwarna putih. Sedangkan blackhead sendiri dia terkena oksigen sehingga berwarna hitam. Lalu ada jerawat sedang, biasanya muncul benjolan seperti papula, itu benjolan kecil yang tidak bernanah. Lalu ada pustula, benjolan kecil yang bernanah, dan ada nodul, itu benjolan besar bertekstur agak keras. Dan di sini untuk jerawat yang berat atau parah pada tingkatan ini, benjolan-benjolan tersebut lebih sering meradang dan menyakitkan. Biasanya akan timbul luka dan menyebabkan permukaan kulit menjadi tidak rata. Lalu untuk selanjutnya di sini penyebab jerawat multifaktoral ya, ada peningkatan produksi sebum di mana produksi dari minyak yang meningkat di dalam wajah itu akan menyebabkan pori-pori dan nantinya akan menyebabkan jerawat. Lalu ada hiperproliferasi epidermis folikular, ada kolonisasi CFNS, dan ada proses inflamasi. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi ada genetik, hormon, misalnya dari diet atau makanan, iklim, psikis, kosmetik yang lebih banyak. Pastinya karena mengandung zat-zat yang komedogenik sehingga terjadi penumpukan pada kulit wajah. Lalu untuk selanjutnya di sini ada gejala klinis, yaitu pada umumnya terjadi seperti benjolan kecil berupa kapul yang muncul di atas kulit.
benjolan tersebut biasanya berwarna merah atau kuning karena mengandung nanah. Selain itu ada beberapa tanda lainnya dari jerawat seperti sensasi panas, terbakar, akibatnya peradangan dan timbulnya rasa gatal. Selain itu ada gejala khas juga yaitu berupa komedo. Untuk pengobatannya sendiri di sini ada pengobatan medis dan non medis. Di mana medis ini ada pengobatan topikal itu berfungsi untuk mencegah timbulnya komedo atau pembentukan komedo, menekan peradangan dan mempercepat penyembuhan akne vulgaris. Bahannya itu yang pertama ada bahan iritan yaitu untuk pengelupasan kulit atau peeling, contohnya seperti asam salisilat. Lalu ada antibiotik topikal untuk mengurangi jumlah mikroba seperti eritromisin dan klindamycin fosfat. Lalu ada pengobatan sistemik yaitu untuk jerawat parah, biasanya untuk mengurangi reaksi peradangan, menekan produksi sebum itu digunakan doxycycline, clindamycin untuk obat minumnya. Lalu ada yang non medis itu dapat kita lakukan seperti mencuci wajah 3 kali sehari. Lalu untuk mengangkat beku dan sisa kosmetiknya bisa menggunakan penyegar seperti toner. Lalu ada clarifying lotion untuk menghilangkan sisa minyak dan untuk menjaga keseimbangan kulit. Di sini untuk bab 3-nya ada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan retrospektif yang bertujuan untuk membuat gambaran-gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Pengumpulan sampel berasal dari data primer dengan mengobservasi resep Oktober sampai Desember 2020. Untuk rangka konsepnya sendiri, di sini pertama dimulai dari resep dokter bulan Oktober sampai Desember 2020, di mana terdiri dari dokter umum, resep dokter akupuntur, dan resep dokter spesialis kulit. Yang pastinya akan kita ambil sebagai sampel adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Di mana dari resep dokter spesialis kulit ini akan kami klasifikasikan kembali dari resep yang tidak mengandung obat jerawat dan resep yang mengandung obat jerawat. Lalu resep yang mengandung obat jerawat inilah yang akan kami gunakan sebagai sampel dalam penelitian. Untuk definisi operasional sendiri, di sini ada variabel akne vulgaris, yaitu jerawat peradangan kronik follicular yang ditandai dengan adanya komedo, pustul, nodul, dan pita di daerah seperti wajah, bahu, dan punggung. Di sini untuk skala penelitiannya nominal berdasarkan derajat keparahannya, ya ada yang sedang, ada yang ringan, sedang, dan berat. Lalu ada lembar resep. Di sini lembar resep yang dimaksud dalam penelitian yaitu jumlah resep yang di dalamnya berisikan nama obat yang ditulis oleh dokter spesialis kulit dan kelamin selama periode penelitian. Ada item obat. Di sini item yang dimaksud adalah jumlah dan nama obat yang termasuk di dalam lembar resep penelitian. Lalu ada gambaran pemilihan obat jerawat, di mana gambaran pemilihannya ini mencakup jenis dan jumlah obat pasien periode Oktober dan November. Itu skalanya nominal. Jadi jenis penelitiannya di sini penelitiannya merupakan deskriptif retrospektif bertujuan untuk mengetahui gambaran dari populasi sampel. Lokasi dan waktu penelitiannya dilakukan di klinik Sakti Medika. Untuk waktu penelitiannya akan dilaksanakan pada 1 Januari sampai 31 Juli 2021. Alat dan bahannya di sini untuk alatnya kami menggunakan komputer, kartu stok, dan lembar observasi seperti gambar yang di samping. Itu ada nomor, nama pasien, nama obat, dan jumlah pemakaian obat pasien. Lalu bahannya di sini adalah lembar resep dari pasien dokter spesialis kulit dan kelamin yang mengandung obat jerawat pada masa periode penelitian. Untuk prosedur penelitiannya sendiri, di sini yang pertama mengajukan surat izin penelitian, mengumpulkan resep pasien dokter spesialis dan kulit kelamin dari klinik Sakti Medika selama periode penelitian, lalu menyeleksi resep pasien untuk memperoleh sampel yang mengandung obat jerawat, mencatat dari resep pasien pada lembar pengumpulan data, menghitung data, dan yang terakhir adalah penyajian data. Untuk di sini populasi dan sampelnya sendiri, populasinya terdiri dari seluruh resep dokter spesialis kulit dan kelamin periode Oktober sampai Desember 2020 di klinik Sakti Medika. Untuk sampelnya sendiri, penentuan jumlah sampelnya yang pertama ini dari jumlah keseluruhan, jumlah populasi dari sampel, lalu yang nantinya akan dibagi dengan ketidaktelitian sebanyak 5% dan diperoleh 290 orang yang akan dijadikan sampel pada penelitian. Penentuan sampelnya ini dari lembar resep yang berisi obat jerawat yang diambil menggunakan metode proportive sampling. Lalu selanjutnya ada instrumen penelitian.
di mana instrumen penelitian ini digunakan berupa format isian untuk pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya sendiri dilakukan secara atau diambil data primer, di mana sumber data penelitian diperoleh melalui pengamatan atau pemeriksaan secara langsung dengan menggunakan lembar CAT. Lalu untuk rancangan analisa datanya, di sini dilakukan dengan menggunakan analisis univariat, yaitu analisis yang dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian. Kemudian dimasukkan ke dalam lembar sheet SPSS 21. Itu untuk sekian untuk presentasi dari proposal saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.